السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, kembali pada kesempatan malam ini kita diberikan keluangan waktu serta kesehatan untuk bisa duduk dalam majelis ilmu yang kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta memberikan kepada kita semua taufik untuk beriman, mempercayai dan meyakini tentang apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, tentang al-imanu bil Masihid Dajjal, beriman kepada Al-Masih Ad-Dajjal. Ini poin yang ke-24 dari kitab Syarh As-Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Di antara usul aqidah Ahlus Sunnah, mereka mengimani serta meyakini di akhir zaman, di antara tanda-tanda kiamat al-kubra, tanda terbesar datangnya hari kiamat, adalah munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara tentang Al-Masih, kita mengingat dua kata ini diberikan kepada dua makhluk Allah Azza wa Jalla. Satunya adalah seorang Rasul yang bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Para ulama menyebutkan di antaranya dalam kitab Lisanul Arab, kenapa Nabi Isa dinamakan Al-Masih? Summiya bidzalika li'annahu kana yamsah biyadihi 'ala al-'alil wal akmah wal abras fayubri'uhu biiznillah. Karena beliau mengusap dengan kedua tangannya dan mengusap dengan tangannya orang yang sakit, orang yang buta semenjak lahir, orang yang
tertimpa penyakit kusta, maka ia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sebab penamaannya, dikatakan Al-Masih Isa bin Maryam. Kemudian sebutan Al-Masih juga untuk Ad-Dajjal, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari 4. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ini 4 perlindungan Nabi SAW. Yang pertama, Nabi berlindung dari azab siksa neraka jahanam. Kemudian yang kedua, dari azab kubur. Yang ketiga, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Baru yang keempat, fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Imam Ibn Al-Athir mengatakan, kenapa dikatakan Dajjal Al-Masih? Lianna aynahu al-wahidah mamsuhah. Karena salah satu dari kedua matanya itu terhapus. Buta sebelah. Ya. Ini dikatakan Al-Masih Ad-Dajjal. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kata Ad-Dajjal diambil dari bahasa orang Arab mengatakan Dajalal ba'ir. Kemudian mereka mengatakan dajala idza labisa wa mawwaha, mencampur adukkan, merancukan. Dajala idza labisa wa mawwaha, mencampur adukkan, membuat rancu. Ya, ini makna kata Dajjal secara bahasa. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, fitnah Dajjal merupakan ujian terbesar bagi manusia. Yang perlu kita pahami ikhwatal iman, ujian kita ini bertingkat-tingkat. Ujian manusia ini beragam. Ujian terbesar adalah ujian yang kaitannya dengan urusan akhirat dan agama. Karena Dajjal, dia akan merusak dan membahayakan urusan akhirat dari setiap manusia. Maka sehingga Dajjal ini disebut a'zamul fitnah, fitnah terbesar. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abu Umamah Al-Bahili, innahu lam takun fitnatun fil ard munzu zara Allahu dzurriyyata Adam a'zam min fitnatil Dajjal. Tidak ada ujian yang ada di atas muka bumi semenjak Allah menciptakan Nabi Adam melebihi besarnya dan dahsyatnya fitnah Dajjal. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ath nabiyyan illa hadzara ummatahu Dajjal. Tidaklah Allah azza wa jalla mengutus seorang nabi melainkan pasti memperingatkan umatnya tentang betapa bahayanya Dajjal.
Nanti kita akan bahas bagaimana dahsyatnya kerusakan yang timbul yang membahayakan akhirat seseorang. Ya, Dajjal muncul nanti di tengah manusia, menyebarkan pemikiran dan penyimpangan. Ini menjadikan sehingga fitnah Dajjal itu sangat besar, sangat dahsyat. Menyebarkan pemikiran agar orang-orang beribadah kepada dia, disertai dengan kekuatan yang Allah berikan kepada dia. Nanti akan kita baca satu persatu riwayat-riwayatnya. Makanya kata Nabi SAW, in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Jikalau Dajjal itu keluar dan aku masih hidup, akulah yang melindungi kalian darinya. Wa in yakhruj min ba'di, jikalau Dajjal itu keluar setelahku, fallahu tabaraka wa ta'ala khalifati ala kulli muslimin, maka Allah Azza wa Jalla yang menjadi pelindung bagi setiap muslim. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Jadi fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar. Kemudian poin berikutnya ikhwatal iman, yang tadi poin tentang fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar. Kemudian poin berikutnya, bagaimana keadaan kaum muslimin, keadaan umat manusia sebelum Dajjal keluar. Kalau antum ingin tahu tentang ciri-ciri sebelum keluarnya Dajjal, hadis Sahih Bukhari yang sangat panjang, kisah antara berjumpanya Tamim ad-Dari dengan Dajjal sebelum masuk Islam. Beliau satu-satunya sahabat yang berjumpa dengan Dajjal. Ketika Dajjal muncul, jumlah kaum muslimin amatlah banyak dan semakin kuat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Aqidah fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Ketika mendekati keluarnya Dajjal, kaum muslimin ditimpa musibah dan ujian yang berat. Hujan yang tak kunjung turun, negeri yang tandus kering kerontang, tidak ada satupun tumbuhan yang tumbuh pada saat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kondisi yang akan terjadi pada saat itu. Wa inna qabla khurudid Dajjal 3 sanawatin shidadin usibun nasu fiha ju'un shadidun ya'murullahu as-samaa'a fis sanatil ula an tahbisa thulutha matariha wa ya'murul arda fatahbisu thulutha nabatiha. 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal, manusia akan menderita rasa lapar yang sangat luar biasa. Allah perintahkan langit pada tahun pertama untuk tidak menurunkan sepertiga hujannya. Memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan sepertiga tumbuhannya. Ini kondisi berarti 3 tahun ini para jamaah, 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal. Tahun pertama Allah katakan kepada langit, jangan kau turunkan melainkan kau tahan sepertiga hujan. Kemudian dikatakan kepada bumi, tahan berapa? Sepertiga tumbuhan. Thumma ya'muru as-sanah fi as-sanati ats-tsaniyah fatahbisu thulutsai matariha wa ya'muru al-ardha fatahbisu thulutsai nabatiha. Pada tahun berikutnya, tahun yang kedua, Allah perintahkan langit tahan 2/3.
dari air hujan. Allah perintahkan bumi tahan 2/3 tumbuhan. Nah, kemudian tahun ketiga, summa ya'murullah as-samaa'a fi as-sanati ats-tsalitsah fatahbisu mataraha kullahu fala taqtur qatratun wa ya'murul arda fatahbisu nabataha kullahu fala tunbitu khadra fala tabqa dhatu zilfin illa halakat illa ma syaa Allah. Subhanallah. Tahun ketiga Allah katakan kepada langit, jangan turunkan hujan sedikit pun. Bahkan setetes air hujan tidak ada yang turun. Kemudian Allah katakan kepada bumi, jangan kau tumbuhkan tumbuhan. Dan tidak ada pun satu tumbuhan yang tumbuh. Maka tidak ada binatang pun kecuali semuanya binasa dan celaka. Subhanallah. Ya. Sebuah binatang itu celaka kecuali yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tersisa binatang. Para sahabat bertanya mendengar berita tentang peristiwa di akhir zaman ini. Fama ya'ishun nas fi dzalika zaman. Ini pertanyaan para sahabat. Wahai Rasulullah, katanya. Kemudian dengan apa manusia hidup pada saat itu? Dengan apa para jamaah? At-tahlil wat-takbir wat-tasbih wat-tahmid. Dengan tasbih, dengan tahmid, wa yujra dzalika alaihim majra ta'am, dan itu dijadikan sebagai pengganti dari makanan. Allahu Akbar. Jadi Allah dengan kekuasaannya menjadikan at-tahlil, ucapan la ilaha illallah, wat-takbir, ucapan Allahu Akbar, tasbih, ucapan subhanallah walhamdulillah, itu sebagai pengganti dari makanan yang dimana kita tahu sepanjang kehidupan manusia mereka bergantung kepada makanan. Tapi sebenarnya ada sebuah zikir yang kita keluar sedikit dari tema, sebuah zikir yang diajarkan oleh Rasul SAW kepada Fatimah dan Ali radhiyallahu taala anhuma, yang menunjukkan zikir itu adalah salah satu sebab sumber dari kekuatan. Yaitu sebelum tidur membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ya. Dari sini para ulama mengambil istinbat dan kesimpulan bahwasanya zikir itu termasuk ya perkara yang memberikan nilai kekuatan yang lebih terhadap tubuh manusia. Karena hadis ini punya sababul wurud ketika Fatimah datang ke ayahandanya Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta pembantu ya setelah lelah bekerja dengan kedua tangannya. Namun Nabi SAW katakan kepada Fatimah, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada pembantu. Nah, kemudian poin berikutnya, beberapa sifat Dajjal. Berapa sifat Dajjal? Banyak hadis yang berbicara tentang sifat Dajjal. Kita baca beberapa hadis ya tentang sifat Dajjal. Yang pertama, hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baina ana naimun ra'aituni atufu bil ka'bati. Kata Nabi SAW, ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku tawaf di sekeliling Ka'bah. Fa idza rajulun adam sabtu asy-sya'r baina rajulaini yantufu ra'suhu ma'an. Tiba-tiba aku melihat seorang lelaki. Ya. Ini dikatakan sabtu asy-sya'r,
yang rambutnya lurus. Dalam riwayat yang lain dikatakan yuhraqu ra'suhu ma'an, yang apa bahasa kita, rambutnya meneteskan air. Qultu man hadza, aku bertanya siapakah ini? Qalu ibnu Maryam, Nabi Isa. Summa dhahabtu altafit, kemudian aku menoleh. Fa idza rajulun jasimun ahmarun ja'dur ra'si a'warul ain. Kemudian aku melihat seorang lelaki yang tubuhnya besar, warna kulitnya merah, rambutnya keriting, matanya buta sebelah. Ka'anna 'ainahu 'inbatun tafiyah, seakan-akan salah satu dari matanya seperti buah anggur yang keluar. Qalu, mereka mengatakan, hada dajjal. Aqrabun nasu bihi syabahan ibnu Qatan. Yang paling mirip dengan dia adalah salah seorang yang bernama Ibnu Qatan, rajulun min Bani Khuza'ah, seorang lelaki dari kabilah Bani Khuza'ah. Berarti sifat Dajjal dalam hadis ini, rambutnya keriting, kemudian warna kulitnya merah, kemudian tubuhnya besar, berbadan apa? Berbadan besar. Baik. Kemudian hadis yang lain, riwayat Imam Abu Dawud, inni qad haddathtukum 'anid dajjal hatta khasyitu alla ta'qilu. Aku telah memberitakan kepada kalian tentang cerita Dajjal sampai aku takut dan aku khawatir kalian tidak sanggup lagi memahaminya. Riwayat yang ini mengatakan innahu rajulun qasir. Dia posturnya pendek. Berarti tadi badannya besar, posturnya pendek. Afhaj, berkaki bengkok. Ja'dun, rambutnya sangat keriting. A'waru, buta sebelah. Matmusul ain, laisa binati'ah wala jahra, matanya tidak terlalu keluar dan tidak terlalu dalam. Ini bahasa hadisnya, matanya tidak terlalu, berbahasa tendekna terlalu melong, ndekna terlalu lekok. Itu bahasa kita. Itu cirinya Dajjal. Sampai sedetail ini dirincikan oleh Nabi SAW. Fa in ulbisa alaikum, kalau kalian merasa bingung, cukup satu ciri saja kalian pahami. Apa kata Nabi? Fa'lamu anna rabbakum laisa bi'a'war. Rabb kalian itu tidak buta sebelah. Kemudian hadis yang ketiga, dari hadis Abdullah bin Abbas, kata Nabi SAW, a'waru hijanun azharu ka'anna ra'sahu asalatun ashbahun nas bi Abdil Uzza ibn Qatan. Dajjal itu buta sebelah, ya. Kemudian disebutkan di sini warna kulitnya putih berkilau. Yang tadi mengatakan merah, berarti putih kemerah-merahan yang berkilau. Ka'anna ra'sahu asalah, kepalanya seperti ular. Paham itu maksudnya para jamaah? Al-asalah artinya al-af'a. Apa maksudnya? Kata para ulama menjelaskan hadis ini, orang Arab itu, ya, orang yang kepalanya kecil terus lincah itu disebut apa? Dikatakan asalah.
kepalanya kecil. Ini bahasanya orang Arab. Dia paling mirip dengan salah seorang lelaki bernama Abdul Uzza ibnu Qatan. Fa imma halakal hullaku fa inna rabbakum ta'ala laisa bi'awar. Maka ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian tidak buta sebelah. Kemudian kita baca hadis yang lain. Hadis Bukhari, hadis Abdullah bin Umar, ada tambahan riwayat, ala innal masih ad-dajjal a'warul ainil yumna. Sungguhnya Masihud Dajjal buta sebelah kanan. Tapi ada riwayat Muslim mengatakan buta sebelah kiri. Kemudian Ibnu Hajar berusaha mengkompromikan dua riwayat ini. Beliau mengatakan riwayat yang lebih kuat adalah riwayatnya Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi riwayat Imam Muslim mengatakan buta sebelah kiri, sedangkan riwayat Bukhari mengatakan buta sebelah kanan, a'waru ainil yumna. Dan ini riwayat yang lebih kuat. Baik. Kemudian ikhwatal iman, ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, maktubun ma baina ainai, tertulis di antara dua matanya kafir. Riwayat yang lain kaf dipisah fa ra. Berarti ada dua riwayat di sini dengan kata kafir, kafir, atau kaf terpisah fa dan ra. Ini dua riwayat kan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini beberapa sifat fisik Dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang mampu membaca tulisan ini ikhwatal iman, sebagaimana dalam Sahih Muslim, yaqra'uhu man kariha amalahu aw yaqra'uhu kullu mu'minin. Yang mampu membaca tulisan itu adalah orang yang membenci amalannya. Atau setiap orang yang beriman. Itu yang mampu membacanya. Orang yang membenci perbuatan Dajjal. Kemudian yang kedua adalah orang yang beriman. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Dendik betul melihat kan Dajjal ini timah penasaran. Ay, penasaran ke sifat melihat tabadait kan. Lihat kata Nabi SAW, man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu. Yang mendengar berita Dajjal, dia berusaha lari darinya, bukan malah kepengen ketemu. Anda pengen ketemu Dajjal, pengen selfie bareng katanya. Oh, jangan coba-coba. Menunjukkan hadis ini disebutkan oleh para ulama, di antara faedah terbesarnya apa? Ikhwatal iman, lari dari syubhat. Ya. Karena syubhatnya Dajjal itu nomor 1, raqam 1. Enggak ada yang bisa menyaingi syubhatnya Dajjal. Terlebih Allah berikan dia kekuatan yang lain. Padahal kekuatan yang lain itu sendiri adalah syubhat bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, makanya Nabi mengatakan, kalau kalian mendengar berita keluarnya Dajjal, maka hendaklah kalian segera apa? Ya, pergi dan menghindar darinya. Baik, kemudian di antara berbagai macam fitnah dan ujian Dajjal. Jadi Dajjal ini Allah berikan kemampuan berpindah-pindah, ya, di muka bumi ini dengan waktu yang cepat dan singkat. Ini fitnahnya yang pertama. Allah kata, Nabi SAW katakan dalam hadis Muslim, kal ghaith istadbarat hurrih, seperti hujan yang diakhiri dengan angin.
Laisa min baladin illa sayata'uhu dajjal. Tidak ada satu negeri pun yang ada di atas muka bumi ini melainkan Dajjal pasti akan singgah dan menginjakkan kaki di atasnya. Kita tidak tahu berapa jumlah negeri sekarang di atas muka bumi ini. Tidak ada satu negeri melainkan Dajjal apa? Menginjakkan kaki di atasnya. Illal Madinah, illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah wal Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihim al malaikatu safin. Tidak ada pintu dari pintu-pintu gerbangnya melainkan malaikat pasti berbaris menjaganya. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian Madinah berguncang 3 kali. Kota Madinah akan terguncang sebanyak 3 kali guncangan untuk memfilter orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, dengan guncangan itu mereka akan pergi meninggalkan kota Madinah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kemudian fitnah yang kedua, fitnah al-jannah wan nar, fitnah surga dan neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma'ahu ma'an wa naran fanaruhu ma'uhu baridun wa ma'uhu narun fala tahliku. Sungguhnya Dajjal itu memiliki kekuatan, bersamanya ada air dan api. Apinya adalah air yang dingin dan airnya adalah api. Oleh karena itu janganlah kalian binasa. Ya, Allah berikan dia kekuasaan, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kekuasaannya itu dia akan seolah-olah dirinya menggenggam surga dan neraka. Orang yang tertipu akan memilih surga, berarti dia akan tertipu untuk memilih neraka. Orang yang memilih surga, dia memilih neraka. Orang yang memilih neraka berarti dia memilih surga. Subhanallah. Saking hebatnya Dajjal ini. Ya, bersamanya ada surga dan neraka. Ya. Dalam riwayat yang lain apa kata Nabi SAW? Ma'ahu jannatun wa nar. Dia memiliki surga dan neraka. Ya, fanaruhu jannah wa jannatuhu nar. Surganya adalah neraka, nerakanya adalah surga. Kemudian di antara fitnahnya membunuh satu jiwa kemudian dihidupkan kembali. Gimana nggak? Kurang-kurang kuat imannya, kuat iman pada saat itu. Kemudian kisah dia membunuh seorang apa? Pemuda. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayakhruju ilaihi yawma idin rajulun huwa khairun nas aw min khairin nas." Kisah pemuda itu ini. Kemudian keluarlah pada hari itu seorang yang terbaik atau di antara manusia terbaik. Fayaqulu lahu, ia mengatakan kepada Dajjal, asyhadu annaka Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang dahulu Nabi SAW pernah berbicara tentang dirimu bahwasanya engkau adalah Dajjal. Fayaqulu Dajjal ara'aytum in qataltu hadha thumma ahyaituhu atashukkuna fil amr. Kalian lihat sekarang, kata Dajjal ini, aku bunuh lelaki ini kemudian aku hidupkan dia kembali, apakah kalian ragu tentang kekuatan dan kekuasaan yang aku miliki? Fayaqulu la. Qala fayaqtuluhu thumma yuhyih. Kemudian dibunuh, kemudian dihidupkan kembali. Dalam riwayat yang lain, digergaji, dibelah menjadi 2, kemudian dihidupkan kembali. Subhanallah. Maka yang menyelamatkan orang-orang pada saat itu apa? Ikhwatal iman. Iman. Mungkin kita bertanya, Ustaz, siapa pengikut Dajjal yang paling banyak? Akan datang poin pembahasan ini.
Ya. Kita masih pada di antara fitnahnya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, jadi Dajjal ini akan diikuti oleh perbendaharaan harta dunia. Sebagaimana hadis Nawas bin Sam'an. Ya. Dajjal ini lewat di sebuah reruntuhan. Kemudian apa katanya? Akhriji kunuzaki. Keluarkanlah perbendaharaanmu. Fatatba'uhu kunuzuha kaya'asi bin nahli. Kemudian di balik reruntuhan itu keluarlah apa? Perbendaharaan harta. Ya, seperti gerombolan lebah yang berterbangan. Kayak sulap itu dia keluar para ya, harta itu saling berurutan. Merba santai elok-elok. Subhanallah. Kemudian dalam riwayat yang lain, bersamanya air, bersamanya sungai, bersamanya gunung roti dan air. La ilaha illallah. Gunung api, gunung air. Wa innamahu jannatun wa narun wa nahrun wa ma'un wa jabalu khubzin wa. Dia miliki surga, neraka, sungai, air, api, semua dimiliki oleh dia. Kekuatan yang Allah berikan. Bagaimana orang tidak akan ya, tertipu dan teracuni oleh syubhatnya Dajjal. Makanya layaklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berlindung setiap salat itu dari wa min fitnatil masih ad-dajjal. Baik. Kemudian poin berikutnya, ini pembahasan yang panjang, tentunya kita ringkas-ringkas saja ya khotal iman. Saya lompat poin pembahasan Tamim ad-Dari yang berjumpa dengan Dajjal. Antum bisa ya baca hadisnya dalam Sahih Muslim bab qisas, bab qissah al-jassasah. Itu hadis yang sangat panjang ya, tentang kisahnya apa? Tamim ad-Dari berjumpa dengan al-jassasah dan berjumpa dengan ad-Dajjal. Tapi tempat keluarnya Dajjal. Dajjal akan muncul di negeri timur dari arah Persia. Negeri tersebut dikatakan Khurasan, yang sekarang mungkin di daerah Iran. Kata Nabi SAW dalam hadis dari Imam Tirmidzi, "Ad-Dajjalu yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan." Dajjal akan muncul dari negeri wilayah timur yang disebut dengan nama Khurasan. Yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majanul mutraqah. Yang menjadi pengikutnya adalah sekelompok manusia yang wajah mereka seperti tameng yang terbuat dari kulit. Ya, tameng yang dilapisi apa? Kulit. Tentu kita akan bertanya apa maksud hadis ini. Akan lebih jelasnya nanti ketika kita berbicara tentang pengikutnya. Karena hadis ini berbicara tentang salah satu pengikut Dajjal. Kemudian dalam riwayat yang lain, Dajjal itu ya akan terlihat dengan jelas. Ini munculnya di Khurasan, kemudian akan terlihat dengan jelas di suatu daerah antara Irak dan Syam. Muncul pertamanya di Khurasan, kemudian dia akan semakin jelas wujud rupanya di mana? Di suatu daerah antara Irak dan Syam. Sebagaimana hadis Nawas bin Sam'an juga, innahu kharijun khallatan baina Syam wal Irak. Dia keluar nampak dengan jelas di antara Syam dan Irak. Fa'atha yaminan wa'atha shimalan, ya ibadallah fasbutu. Lantas dia merusak di kiri, dia merusak di kanan, maka kokohlah wahai kalian, wahai para hamba Allah.
Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian juga dalam riwayat yang lain, nah ini tentang pengikutnya. Pengikut siapa? Dajjal. Kata Nabi SAW, yatba'ud Dajjal min Yahudi Asbahan 70,000 alaihimut tayalisah. Yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah dari sekelompok Yahud. Yahud mana? Yahudi Asbahan. 70,000. Jumlah mereka berapa? 70,000. Alaihimut tayalisah. Memakai at-tayalisah. Di antara terjemahan dan tafsirannya, mereka memakai penutup di pundak bagian, ya, mereka memakai penutup di bagian pundak mereka dan badan mereka. Tapi tidak sebutkan secara pasti. Namun Syekh Sa'id bin Id al-Hilali mengatakan, kenapa disebut Yahud Asbahan secara khusus? Karena hubungan orang-orang Yahud dengan orang-orang Syiah ini sangat kuat sepanjang sejarah. Ya. Punya mereka hubungan relasi yang sangat kuat. Kalau tidak salah juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Baik, kemudian riwayat yang lain mengatakan, riwayat yang tadi, yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majanul mutraqa. Mereka diikuti oleh kelompok manusia yang memakai penutup wajah yang dilapisi, kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Ibnu Katsir mengatakan dalam kitabnya An-Nihayah, fil fitan wal malahim, wallahu alam, kata beliau, maksudnya di sini adalah bangsa At-Turk. Bangsa At-Turk. Namun secara pasti kita tidak tahu, mana makna bangsa At-Turk, apakah orang-orang Turki, wallahu a'lam. Namun di sini hadisnya mengatakan, riwayat yang lain, la taqumus sa'ah hatta yuqatil muslimina Turk. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi bangsa At-Turk. Kemudian disebutkan sifatnya, wujuhuhum kal majanil mutraqah yalbasuna asy-sya'r wa yamshuna fi asy-sya'r. Kata Nabi SAW, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu dan memakai sandal yang terbuat dari bulu. Itu ciri-cirinya. Memakai pakaian terbuat dari apa? Bulu, dan sandal terbuat dari bulu. Itu ciri-ciri bangsa apa? Turk. Dalam riwayat yang lain juga riwayat Bukhari, la taqumus sa'ah hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy-sya'r wa hatta tuqatilu Turk sigharal a'yun humral wujuh zulfal unuf ka'anna wujuhumul majanul mutraqah. Lebih spesifik lagi dijelaskan oleh Nabi SAW, tidak akan datang hari kiamat sampai kalian memerangi sekelompok manusia yang sandal mereka terbuat dari bulu. Sampai kalian memerangi bangsa Turk, mata-mata mereka sipit, humral wujuh, berwajah merah, zulfal unuf, hidung mereka pesek. Itu bahasanya, seakan-akan wajah mereka dilapisi kulit. Itu bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kalau orang Turki sekarang kan hidungnya mancung. Enggak masuk dalam konteks hadis ini. Tapi bahasa hadisnya apa? Bangsa Turk. Tapi ciri-cirinya apa? Hidungnya pesek, bermata sipit. Ya, kemudian berwarna apa? Wajah mereka wallahu taala alam. Jadi, sudah azan ini para jamaah. Masih ada pembahasan poin ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada poin berikutnya. Silakan azan dulu para jamaah. Mana muazzinnya ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Kalau ada yang ingin bertanya, kita berikan waktu sebentar 5 menit, kalau tidak kita tutup kajian. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya pada jamaah. Akhiri. Baik.
tentang pertanyaan surat Al-Mu'minun, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ya, di antara ciri-cirinya Allah sebutkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim. Nah, sampai seterusnya. Kemudian apa kata Allah? Ulaika humul warithuna alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita berusaha menjadi penghuni surga Firdaus, tapi kita merasa amalan kita terlalu jauh untuk itu. Makanya itulah pentingnya kita memohon, meminta surga. Sebagaimana yang saya katakan ikhwatal iman, ketika kita meminta kepada Allah surga Firdaus, di situ kita meminta sebab-sebabnya secara tidak langsung. Ketika kita mengatakan, ya Allah, wahai Allah, aku memohon kepadamu surga Firdaus, Allahumma inni as'alukal Firdaus, di saat itu pula sejatinya kita sedang meminta sebab-sebabnya. Maka jangan pernah ragu untuk meminta surga Firdaus. Ya, karena apa? Karena di saat kita mengatakan demikian dengan doa kita, di saat itu pula kita meminta sebab-sebab untuk mengetuknya. Meminta sebab-sebab rahmat Allah Azza wa Jalla, yang dengannya kita menginjakkan kaki di dalam surga Firdaus. Di samping doa, kita berusaha maksimal ikhwatal iman. Ya, tentunya doa diiringi dengan ikhtiar yang maksimal. Sebagaimana kita mengharapkan pemimpin yang baik, kita ikhtiar juga menjadi rakyat yang baik. Jangan berharapnya pemimpin yang baik tapi rakyat yang enggak baik. Ya bagaimana pemimpin yang baik? Jadi kata Ibnu Qayyim itu di antara sunnatullah, ya, pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Nah, kita ingin menjadi penghuni surga, kita banyak berdoa dan banyak beramal saleh. Amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi pertanyaan Abu Dhabi ini pertanyaan yang unik. Ya, dalam satu hadis kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jikalau salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, kalian tidak akan mampu mengejar pahala mereka yang berimpak hanya 1 mud atau setengah mud. 1 mud ini, ya, 2 gabungan telapak tangan orang yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, itu namanya 1 mud. 1 sa' itu arba'atu amdad, 4 mud. 1 mud wala setengahnya segini, nggak sampai. Menunjukkan kepada kita pesan penting dalam hadis itu. Sesoleh apapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang datang setelah sahabat, mereka tidak akan pernah sampai ke levelnya para sahabat. Makanya Hasan al-Basri pernah ditanya tentang mana yang lebih baik, Muawiyah atau Umar ibn Abdul Aziz.
Debu yang ada di hidungnya Muawiyah itu jauh lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Nggak mungkin sampai ke derajat-derajat mereka. Ya. Meskipun mereka hanya misalkan cuma dengan berjihad dengan pedang. Kalau kan ulama itu tulisannya banyak, karya-karyanya banyak, yang dinikmati, yang diamalkan, yang dipelajari, otomatis pahalanya sampai kepada mereka, ya apa tidak? Ya. Namun sahabat khairun nas, sebaik-baik manusia. Rekomendasi yang langsung diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, di akhir zaman di antara keutamaan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu apa kata Nabi SAW? Ya, ka'ajri khamsin, seperti pahala 50 orang. Minna au minhum ya Rasulullah, bal minkum, dari kalian. Di sini bukan maksudnya mereka mendapatkan pahala 50 sahabat itu mereka lebih baik daripada sahabat, enggak. Tapi menunjukkan besarnya ganjaran, pahala, fadilah, keutamaan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud hadis itu. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ya, oleh karena itu di antara akidah kita disebutkan oleh Ibnu Katsir, Al-Sunnah itu meyakini sahabat itu kulluhum udul, orang-orang yang adil, istiqamah agama mereka dan istiqamah muruah mereka. Itu keyakinan kita. Makanya lihat gambaran sederhana Nabi itu luar biasa kepada kita. Apa gambaran sederhananya para jamaah? Jika salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, yang nggak mungkin kita bisa timbang gunung Uhud itu. Nggak ada neraca yang dibuat oleh manusia untuk nimbang dia sampai detik ini. Yang diameternya berapa sampai 7 kilo itu kota 5. Segitu kita ya. Infakkan di jalan Allah, nggak mampu akan menyaingi mereka meskipun setengah mud saja, nggak mampu. Saking luar biasanya keutamaan mereka. Makanya itulah ucapan Abdullah bin Mas'ud itu, man kana minkum mustannan falyastanna biman qadamat. Yang ingin mengambil contoh suri tauladan, contohlah mereka para sahabat. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyih wa liqamati dinih. Allah pilih mereka untuk mendampingi nabinya Muhammad SAW dan menegakkan agamanya. Makanya kenalilah siapa mereka. Makanya khotal iman, ya, kalau kita mempelajari sirahnya para sahabat, kita akan mendapati kehidupan mereka penuh dengan keajaiban, ya, penuh sesuatu yang di luar nalar, di luar logika kita. Bagaimana mereka dengan iman yang luar biasa, sosok-sosok yang jadi nggak mungkin pena-pena para ulama itu menggambarkan sosok mereka itu seperti apa. Ya, mereka hanya membahasakan dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh manusia untuk mengungkapkan sosok siapa? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaiknya adalah siapa? Abu Bakar. Maka enggak akan ada manusia sebaik Abu Bakar lagi sampai akhir zaman. Siapa yang mampu seperti sekelas Abu Bakar, imannya mengatakan, Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Gak ada yang mampu seperti apa. Ya, makanya bukti nyatanya Umar gak sanggup seperti siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jelas Abu Dafi? Nah, Allah ta'ala ala wa'alam. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan malam niki. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, tidak pantas, datang dari saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi